Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun ini Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Mari kita dengarkan dulu pembacaan teks proklamasi pertama yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita ingat-ingat kembali yuk, bagaimana sih terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Jadi, pada saat itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia memang diawali dengan peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dijadikan oleh para pejuang kita sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Caranya yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta ditunjuk untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu banyak sekali tokoh penting dan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan detik-detik kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Acara itu dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, kemudian pidato oleh Bung Karno juga tanpa teks. Setelah itu dilakukanlah pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kali ini kita akan mengenal tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia serta peran-perannya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Siapa saja? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini lahir di Blitar tanggal 6 Juni tahun 1901. Beliau merupakan putra dari Ida Nyoman Rai yang merupakan orang Bali dan lulusan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Selama masa hidupnya beliau sering menjadi memimpin organisasi, diantaranya memimpin organisasi Putra, Chua Sang In, dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau dalam peristiwa proklamasi ini ditunjuk sebagai proklamator atau orang yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang seperti kita ketahui bahwa Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta atau Dr. Andes Muhammad Hatta ini lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau juga aktif dalam organisasi di antaranya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia dan menjadi wakil PPKI mendampingi Soekarno. Beliau juga berperan dalam penyusunan naskah proklamasi dan diangkat menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ketiga, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1886.
Beliau pernah bekerja pada kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, dan karena pekerjaannya tersebut, beliau ini mengenal banyak tokoh-tokoh pimpinan militer Jepang di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Laksamana Muda Maeda. Nah, Laksamana Maeda ini membantu para pejuang-pejuang Indonesia dengan menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk menyusun naskah proklamasi. Ahmad Subarjo juga dekat dengan tokoh-tokoh pemuda sehingga bisa menyelesaikan konflik yang sebelumnya terjadi, yaitu dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, beliau juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. Selanjutnya, Ibu Fatmawati Soekarno. Ibu Fatmawati ini bernama asli Fatimah. Beliau lahir di Bengkulu tanggal 5 Februari tahun 1923. Beliau merupakan istri Presiden Soekarno dan berperan dalam menjahit bendera merah putih. Pada saat ini, bendera buatan Ibu Fatmawati tidak dikibarkan lagi, melainkan disimpan di Istana Merdeka. Berikutnya adalah Soekarni. Soekarni Kartodiwirjo ini merupakan kelahiran Blitar, Jawa Timur, tanggal 14 Juli tahun 1916. Beliau pernah bekerja di kantor berita Domei, Sendenbu, yang merupakan barisan propaganda Jepang pada saat itu. Beliau aktif di organisasi, termasuk salah satunya mendirikan Asrama Angkatan Baru Indonesia dan ikut menyusun teks proklamasi Indonesia. Pada penyusunan teks, beliau mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya, Hairul Saleh. Hairul Saleh ini merupakan tokoh muda juga, sama dengan Soekarni. Beliau lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat, tanggal 13 September tahun 1916. Beliau bergabung dalam Angkatan Muda Indonesia yang dibentuk Jepang dan memimpin pertemuan para pemuda Indonesia di Gedung Bakteriologi Jakarta dalam usaha untuk mempercepat proklamasi Indonesia. Berikutnya, Sayuti Melik. Sayuti Melik ini merupakan orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan yang pada saat itu dilaksanakan di rumah Laksamana Muda Maeda. Beliau mengubah kata tempo dalam tulisan tangan Soekarno menjadi tempo, dan juga mengubah kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan beliau juga mengubah tulisan tanggal menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kenapa tahunnya 05 bukan 45? Di sini, pada saat itu karena kita masih dijajah oleh bangsa Jepang, jadi kita juga menggunakan kalender Jepang. Nah, tahun 1945 ini bertepatan dengan tahun 2605 dalam kalender Jepang. Makanya tahunnya 05. Nah, yang terakhir adalah Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Nama Latif dan Suhud ini seringkali disandingkan karena keduanya merupakan orang-orang yang dipercaya untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Latif ini lahir di Jakarta tanggal 15 Februari tahun 1911. Beliau merupakan anggota Perkumpulan Indonesia Muda dan Suryawirawan dan pernah menjadi komandan dalam pembela tanah air atau PETA. Sedangkan Suhud, tidak banyak informasi yang bisa didapatkan tentang beliau. Beliau lahir pada tahun 1920 dan juga merupakan anggota Barisan Pelopor. Setelah mengenal tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya gotong royong antar tokoh-tokoh, baik itu tokoh laki-laki maupun tokoh perempuan, atau tokoh tua maupun tokoh yang muda. Semuanya sama-sama bekerja untuk mewujudkan cita-cita tertinggi bangsa Indonesia untuk merdeka. Maka sekecil apapun perannya, itu sangat berharga, sangat berguna, dan patut dihargai.
Baik, kita tutup saja video kali ini dengan kutipan dari Bung Karno. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.